Zaz menjadi first pick bagi Fnatic Onyx dan tetap ya meskipun memang kena adjustment buat Zaz, tapi Zaz adalah Zaz sekarang. Ya ampun. Beda banget. Padahal dulu kita bilang Zaz ini apa sih itu, hero apa sih? Iya, dan ini ya ampun ini semua pendukung Kairi dari Malaysia ya. Love Kairi, Kairi fighting. Emang pesona ketampanan Kairi itu mendunia bro. Mendunia sih. Bukan hanya lokal-lokal aja itu. Ketampanannya mendunia banget itu. Bukan hanya di Filipina doang, Indonesia abis dibabat sama kegantengan Kairi. Iya. Malaysia juga, waduh udah mulai itu virusnya tuh. Virus kan. Tapi coba kita lihat, masih terlalu wah udah beneran banyak Kairi lah Kairi gitu. lagi udah ini muncul mah. di situ. Fakta, Udah, itu jangan- bahkan jangan cowok. bersaing di sana. Bahkan enggak cuman wanita-wanita aja. Mas Koi lanang tuh. Gak apa-apa, Makanya ngefans boleh. kan idola. Boleh, bener. Jago banget gimana. Bener sih, jago banget. Tapi gua tetap idola gua KAB sih. KIB. KIB. Sama-sama kasih. Retrikat juga bos. Bener sama-sama. Retrikat juga, jangan salah. Kaiwa gimana? Nah, itu Kaiwa. tuh yang terakhir tuh gimana? Oh Kiowai. Kayaknya Bisa, jagoan bener. Kiowai sih memang. Kiowai kemarin nge-repost gue ya bos. Chat sama gue. Pakai mas. Bisa narik untuk bisa initiate apalagi untuk menahan Hayabusa. Tapi banyak lah kalau kita bicara soal konsep bagaimana mungkin main pick off ya metodenya dengan Ruby. Mereka bisa juga dengan penggunaan dari Kaja. Jadi masih banyak yang bisa dipakai tapi jelasnya ya Lolita Ben, alright. Ruby bisa jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Kalau kita bicara soal surprise ya bisa diambil nantinya dengan Valentina takutnya ya. Kalau Lolita dipakai ngelawan Zaz Nightmare Spawn itu damage-nya bisa di reflection ya? Bisa. Bisa. Soalnya kemarin kayak Deadly Catch aja, itu ikannya puter balik om. Salah gitu. Salah arah. Tapi ya ternyata aroma-aroma cloud ini memang betul adanya ya. Yang langsung diambil dan rubinya om. Nih. Rubynya lepas sih. Dan oh ini Tamus 100%. Dan ada Timus yang serem nih Cloud ketemu Timus. Terus terang serem buat Cloudnya ya. Saya pernah lihat deh kayaknya. Kita pernah ada rekayasa ulang di MPL season kemarin sih. Iya, yang- Ketika ada Blessing Duet terus tiba-tiba Vengeance-nya aktif, Blade Armor-nya ada. Iya, Yang yang hilang Cloud, yang hilang. Emot batu. Season kemarin kan. Ini kemarin ya. Oke, Idit menjadi pilihan terakhir untuk Homeboys berarti kemungkinannya ada dua ya yang bisa bertukar antara Romer dan juga XP-nya, Arlot dan juga Idit om. Tapi chance-nya kira-kira untuk Arlotnya kemana? Arlotnya, ya main apa nih? Kalau aku suka edit XP lah sekarang lah, biar bisa head to head lawan Tamus juga ya. Meskipun ya kalau jadi Romer dia lebih aktif lagi di level 2. Mungkin bisa eksekusi lah buat di level 2. Tapi ya itu, kalau kita bicara soal edit ketemu dengan Zaz di awal-awal, agak sulit buat editnya. Karena setiap kali dia gagal onward, mau pulang gitu kan capek ya. Ditembakin gratis kita. Slow motion. Oke. Dan sepertinya kita akan langsung saja menuju ke game yang kedua. Match point untuk Fnatic Onyx. Kalau mereka berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini, sudah dipastikan mereka akan memulangkan sang tuan rumah Homeboys. Dan ini dia, kita akan langsung menyaksikan bersama-sama di Land of Dawn bersama Ranger Mas dan juga Om Wawan. Terima kasih banyak AWL dan juga Om Wewe. Kali ini kita langsung menuju ke dalam Land of Dawn ya. Let's go. Kita akan gak mau lihat zoom lagi. Sudut pandang dari jauh. Terus tiba-tiba ada first blood yang gak kelihatan kan kita. Oke, kali ini di tengah mereka akan coba memulai simulasinya agak cukup berbeda. Aman ya. Aman, tidak ada konflik of interest di arah itu. Ya karena di bagian bawah tadi kelihatan ada Lutfi lagi jalan ke bawah sana juga ya. Wow, oke. Homeboys mereka menggunakan 4 tenacity ini. Cukup menarik sih melihat 4 tenacity yang memang dibawakan, berarti mereka fokus untuk defensif ya. Mungkin untuk menghindari lah damage kejut yang bakal bisa diberikan oleh Nolan buat datang dari Kairi juga. Dan benar dari Yetrinya yang bermain untuk EXP lane sekarang karena itu tadi berhadapan dengan Nightmare Respawn bukan hal menarik ya. Apalagi buat Edit. Sementara ya dengan di EXP dia akan bisa menahan Tamus ya. Tapi hanya sekedar bertahan nih, kalau buat nyerang agak sulit. Tapi ini terlalu membuang waktu untuk Emil. Harusnya dia bisa dapetin dulu dari ke arah gold buff-nya. Dia dapetin level 4 terlebih dahulu, baru dia masuk tadi dengan Code Shadow-nya. Jadi aku melihat chance yang dimiliki Homeboys untuk mendapatkan first blood jadi malah terbuang sia-sia. Ya apalagi tadi sendirian ya buat ceweknya. Betul. Ya jelasnya bisa masuk full tadi buat Shadow Kill. Berarti oke lah, masih bisa mungkin untuk ditukarkan dengan objektif lain berupa Turtle. Karena bawah, wow mau ke bawah, ini Tamusnya tebel banget tuh. Masih ada Lutfi memang belum punya Inferno.
Tapi Vengeance ada di tangan dia. Yap. Tapi sedangkan di balik sana Nets juga tidak bisa didapatkan, kondisinya sprint sudah digunakan. Ketika Kyrie terlalu jauh di arah top lane, harusnya chance yang dimiliki dari Homebase ini lebih besar dibandingkan Kyrie. Iya. Nah, lihat Kiboy langsung tough boots. Mal juga demikian, langsung ke tough boots-nya dan set up untuk Turtle yang pertama sudah mulai muncul. Teamfight besar. Oke, teamfight dengan adanya Turtle yang diamankan oleh Sons out of nowhere. Yetri juga akan menjadi korban first blood. Di tangan dari Fnatic Onyx, mereka coba untuk membasmi menuju ke arah purple buff. Terlebih dahulu ketika Aimang tidak memiliki Kyrie, Retribution Lutfi di garis depan. Zoning out semua dengan adanya Sans Flicker for defensive membuat Kyrie berhasil mendapatkan purple buff. Zoning out yang luar biasa manis dari itu dia Omar. Summon Nightmare Respawn. Nightmare Spawn yang ada di depan sana menzoning out Hayabusa. Ya bukan hanya sekedar menzoning out, Ji. Tapi dia dapetin buffnya Emal. Emal sudah tidak punya purple buff sekarang dan berarti Kyrie dia udah tinggal nunjuk dia mau kemana sekarang. Mau ke top lane bisa, mau ke bottom lane juga untuk eksekusi editnya juga bisa. Dan bahkan ini Suns bersama dengan Kiboy. Siapapun yang ditarik nanti, Nightmare Respawn akan bekerja dengan sangat-sangat maksimal. Dan itu terjadi lagi sekarang. Oke, tapi ternyata dengan ada kondisi saat ini mereka tidak bisa terlalu memaksakan fokus ke arah depan. Dengan kondisi saat ini, dari Homeboys, mereka udah tertinggal. Mereka pakai hero late game, 2 hero party. Ya. Itu berat banget untuk mereka bermain. Aku kira tadi kondisi Arnold itu ada di area EXP, sedangkan Edit akan bermain di arah pick over di Rome. Ya, ini Tadi lebih, aku kiranya. ya. Kalau satu lane dengan Tamus pun sebenarnya masih oke sih buat Arlotnya ya. Tapi Lutfi dengan ketebalan yang sudah berhasil didapatkan Tamus sekarang. Enak banget setelah adjustment match. Langsung ada passing duet mencoba untuk membalikan kendali dari seorang Kyrie yang gagal total untuk mendapatkan Nets. Meanwhile dari bottom lane, Emal mempunyai chance dengan ada shadow kill mendapatkan Lutfi dari bottom lane dengan sangat instan. Tanpa ada cover sama sekali dari tim Homeboys, mereka mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Ya, sayang sekali tadi ya. Terlalu pede juga tadi buat Lutfi. Bahwa dia punya Inferno bersama dengan Vengeance. Tapi 3 pemain langsung melakukan dive in juga ke bagian bawah. Sementara untuk Turtle yang kedua sudah terbuka dan tanpa kekuatan Retribution seharusnya kita akan melihat Homeboys akan menukarkan Turtle yang kedua ini dengan platingan gold di bagian bawah. Alright, di arah top lane, cewek Calvin Winata 1-by-1 situation mencoba untuk mendapatkan ya. Terlalu jauh untuk berpikir Homeboys bisa melakukan take over terhadap Turtle. Ada baiknya mereka melakukan mirroring seperti ini. Udah paling the best thing yang udah bisa mereka lakukan dengan Nets yang terinjak-injak kondisinya di arah top lane. Iya. Karena Netsnya yang kita tahu ini Cloud ini butuh waktu ya. Betul. Buat bisa jadi dan sebenarnya Cloud bisa dapetin waktu cepat tapi tahan dulu nih Shadow Kill. Oh Emal, what are you doing? Dia gak bisa team fight. Dia gak bisa bener-bener ngikutin pola permainan Fnatic Onyx dengan kondisi 2000 gold difference. Iya. Ditambah lagi Kyrie itu power early-nya dengan Nolan. Oke, di arah metode late game, kasusnya berbeda. 2000 atau 3000 gold difference sekalipun Emal berada di mid game. Iya. Case-nya beda Om. Ya tapi sekarang lihat bagaimana Kyrie-nya udah tinggal ngambil juga ya. Isi jungle milik bagi Homeboys. I'm offended kali ini yang diberikan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, bahkan hampir saja mendapatkan satu void kill dengan ada spell of distraction. Dengan adanya sosok dari Yetri, triple stun gak bisa menentukan kemenangan tim fight mereka di mid lane, bahkan mereka juga harus kehilangan turret bersama dengan Yetri-nya. Tidak bisa menemukan kemenangan dengan triple stun sekalipun karena Yetri masuk dengan tidak ada kondisi Homeboys di sana. Ya menurutku di sini Homeboys mereka ingin untuk bisa menangin di early game-nya. Tapi mereka gagal untuk dapetin early game-nya, tapi ternyata kegagalan tersebut tidak diimbangi dengan gameplay mereka yang dimana mereka harus bisa menghindari sekarang TikTok yang sedang dipaksakan oleh Fnatic Onyx. Yes, itu dia. Membawa seperti kata AWL kita lihat di mana miskomunikasi banyak terjadi di sini. Informasi dari Homeboys, apalagi Yetri udah 2 kali terlihat jelas di depan mata kita. Simulasi dalam miskomnya terlihat dengan sangat jelas. Iya, oke lah keunggulan golnya memang Lutfi 300 ya, tapi perbedaan itemnya sih di sini. Aku suka Thunderbelt first loh sebenarnya buat edit. Aku selalu dari kalau misalnya pakai Arlot gitu ya biasanya. Thunder ya itu pasti. Thunder. Ya. Karena itu power pokingnya besar banget. Udah mukul, basic attack, udah itu enak banget tuh buat XP kayak gitu ya. Dan lagi ya untuk setup Turtle, dan sudah keluar untuk Turtle yang ketiga. Kalau kita bicara soal kuat-kuatan siapa ya jelas ya. Vengeance plus adanya Inferno membuat Lutfi bisa berada di garda terdepan juga. Inferno sepertinya sudah di pop dengan Lutfi dan menarik dia membawakan Warcry. Jadi ada tambahan damage lagi buat Lutfi-nya. Dan zoning dilakukan pemain-pemain Fnatic Onyx, mereka tidak akan membiarkan Homeboys untuk mendekat dan itulah yang terjadi. Homeboys akhirnya sadar mereka tidak ingin ada team fight dan mereka lebih memilih untuk membiarkan Emal
ke bagian top tadi. Ya bagus, itu emang the bestnya yang bisa dilakukan selama dalam kondisi farmingan dua player yang harus farming. Dia harus kasih satu korban mid laningnya untuk sosok yang paling penting. Mungkin saat ini di tangan dari Homeboyz. Yang paling penting adalah dari seorang Hayabusa. Tapi terdengar adanya Keyboy di depan sana mencoba untuk menutup jalan dari seorang Mal. Dan satu buah point kill dengan adanya Nest Blasting juga didapatkan dari seorang Keyboy. Flicker ball defensive, Mal gagal didapatkan dengan cewek finishing strike karena belakang pun belum bisa mendapatkan apapun. Lihat, dua summon yang keluar dan bahkan para pasukan dari tim Homeboyz mereka nggak sedikit pun kehilangan point kill. Ya, mereka berhasil ya. Sekarang untuk melakukan kiting juga. Thanks to Nets tadi yang berhasil untuk mendapatkan satu point kill. Tapi dengan Blazing Duet on point ya. Ya, tapi tidak dengan turretnya. Mungkin turretnya di sini masih bisa dikontrol juga untuk Fnatic Onyx. Oke, tapi cewek membawa sosok Emal ke dalam sana. Untuknya masih ada sebuah shadow, quad shadow yang bisa menyelamatkan dirinya. Meanwhile dari pasukan dari tim Homeboyz akan coba diculik satu point kill dari sang Yetre. Zoning out yang terlalu sakit. Kairi memiliki power of retribution. Membuat sosok dari Emal akan masuk dengan tidak adanya purple buff kembali untuk kesekian kalinya. Perih, sakit, berat jalan yang diberikan oleh Emal. Tapi ya nggak ada yang bisa ngelawan zoning out dari Kairi. Ya, karena backupan di belakang juga ya, yang memang cukup kuat. Ada Zaznya, terus ada Ruby juga. Jadi agak sulit tadi untuk Emal kalau memang dipaksakan tadi buat bisa masuk, bisa jadi dialah yang bakal ketangkap juga. Dan item tadi dari Ruby, dari Keyboy langsung menuju ke antivirus. Jadi respect untuk damage dari Mal, Emal bersama dengan Nets. Dan ini dia dari item yang memang sudah dibuka juga ya. Bagaimana Queen Swing akan menjadi second item untuk Lutfi. Oh, final slays. Dia dikeluarkan Mal. Fokus berjalan seorang Keyboy tapi blasting blood from Nets. Dia terlalu maksimal. Berbagi code Shadow bukan hanya Keyboy tapi karena Cherry juga menyelamatkan Keyboy di depan sana. Shadow kill, final slays. Blazing Duet dan bahkan retribution yang telah keluar membuat Fnatic Onyx berada di kondisi yang prima untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama. Nah ya, mereka sudah sangat-sangat kuat sekali. Apalagi begitu banyak source skill yang sudah habis. Kita lihat berapa banyak itu yang aku hitung. Satu, Bahkan sampai total 3 kalau dihitung dengan adanya flicker dari Mal. Ya, oke. Dan habis langsung untuk first Lord. Bersihkan oleh Fnatic Onyx dan mereka lagi-lagi ini tidak membiarkan kesempatan bagi Homeboyz untuk bisa kembali regroup. Mereka lebih memilih untuk langsung memberikan pressure masuk ke dalam jungle yang dipegang oleh Homeboyz juga. Di bottom lane sebenarnya ini cukup bagus sih buat Homeboyz. Tapi sudah mulai ada perpotongan juga yang dilakukan oleh Lutfi, jadi harusnya masih akan baik-baik saja. Dan slow push. Jelas bagi Fnatic Onyx akan memaksimalkan adanya wave super minion yang terjadi. Jadi bawahnya itu bakal biarin aja. Slow push kalau bisa dapetin 3 wave itu bagus banget. Wah, ini benar-benar dimiskinin total sih. Di menit ke-9 gold difference-nya 8.000 itu miskin total loh Om. Karena ini masih early game. Baru mau masuk ke mid game Om. Baru mau masuk pintu ke arah mid game. Tapi lihat Lutfi fans everybody depan sana. Zoning out terlalu sakit damage dari turret. Membuat seorang Lutfi harus hilang. One last hit. Mereka kehilangan seorang Hayabusa. Lihat point kill tidak terlalu worth it. Dengan 2 point kill hanya dengan Lutfi saja. Lutfi bahkan masih bergerak di arah bottom lane. Tanda ada yang bisa mendapatkan itu dengan sangat cepat. Tak ada juga ada bahkan Calvin Renata versus everybody. Blasting Blast from cewek. Kali ini berhasil didapatkan dari Nets dengan sangat instan. Tapi Nets out of nowhere Kairi masih mau lebih. Dan itu adalah team wipe tadi. Satu buat team wipe yang sangat manis sembari membiarkan Lordnya untuk tetap melakukan slow push dari bottom lane. Wah, bukan hanya slow push tapi lihat. Kairi dan juga Keyboy, dia tahu di depan sana dia bisa dapetin turret. Tapi Mal, sekali dia masuk ke dalam dan dia gak bisa keluar. Kali ini akan menjadi point kill yang mahal. Itu dia, baru saya sebutkan gak sampai 2 detik Om. Satu kali dia masuk, dia pasti gak bisa keluar. Sekalipun ada flicker, karena chain CC dimiliki dari Keyboy. Ini akan menghentikan pergerakan dirinya. Ya, dengan adanya M offended dan juga efek slow yang bisa diberikan dari Nightmare Respawn tadi. Yes. Dan bahkan digesek ya, ada fracture Kairi juga, jadi agak-agak sulit tadi untuk siapapun yang sekarang bakal bergerak ke depan dari Homeboyz. Melihat bagaimana item mereka juga yang belum selesai. Ini akan menambah satu permasalahan bagi Homeboyz. Ya mau gak mau mereka harus bisa kumpul tim fight 5. Dan itulah yang diinginkan oleh Fnatic Onyx. Bahkan sampai dengan keunggulan 9.600 gold. Ini angka yang terlalu jauh sih. Menitnya, 11 ya. 9.600 menit. 11. Wow. Level 15 Kairi kan? Level 15 carry. Ini juga bahkan kalau bisa kita bilang kontes selanjutnya ini gak akan bisa didapetin Homeboyz sih. Iya. Bahkan turret udah dapetin satu di arah bottom lane, mereka coba harus mainkan. Lihat Kim di sana akan coba dimakan. Lutfi versus everybody di depan sana, shadow kill menancap ke arah belakang cewek. Belum mengeluarkan Wind of Nature, sedikit terlambat cewek. Trigger yang diberikan harusnya dia bisa tahan sampai Nets masuk, tapi nampaknya cewek memberikan sedikit insting yang
harus kita tekan, kalau tidak tombol ini kita tekan, cewek akan tambang. Ada 4 orang loh di sana tadi ya buat Homeboys ya. Tapi ya dengan tumbangnya Keyboy tadi mungkin agak sedikit membuat Homeboys agak menarik nafas. Tapi tidak untuk Lord yang kedua ini karena Lord ini bisa jadi kembali jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Mereka akan menunggu Lordnya untuk berubah menjadi Enhanced Lord. Tidak akan diambil untuk di bawah menit 12. Reset dong Lord Kina. Iyalah Iya, pasti. di reset. Dan Lordnya akan berubah menjadi Enhanced Lord. Dan ini dia Lord yang akan diperebutkan oleh Fnatic Onyx dan juga Homeboys. Kalau secara melihat bagaimana lane management yang terjadi dari Homeboys yang mereka harus waspada sih. Karena mereka yang lebih bocor yang terlalu jauh. Ini bisa endgame. Kalau yang didapatkan, mereka kalau team fight ini bisa endgame. Pertama mereka tidak punya high ground defender. Mereka cuma punya mau untuk bisa menyerang ke dalam. Untuk bisa menyelesaikan Fnatic Onyx. Nets, oke kita tahu dia punya 2 point kill. Di level 13 tapi dia nggak bakal bisa nahan damage dari Suns. Udah pasti. Win of Nature oke dia kuat tapi dia nggak bisa nahan damage Suns. Sedangkan Lutfi ini bisa menjadi bait untuk Nets sendiri. Nets yang bahkan bisa tumbang karena dia terlalu memaksa mendapatkan Lutfi. Kita lihat. Case mana yang akan terjadi karena lihat Keyboard disadarkan Console Game Fox sekarang setelah Rudil. Di mana Imal belum terlihat kondisinya. Kairi masih coba untuk mengumpat dan itu dia informasi yang didapatkan. Udil tempat sana tapi sedikit terlambat. Udah berubah bersupport dan bahkan Lutfi bersama dengan Keyboard bahkan ditelan pulat-pulat oleh para pasukan dari tim Homeboys. Cewek, Calvin Winata mencoba untuk sneaky, mendapatkan karena mid lane, memberikan distraction untuk para pasukan dari tim Homeboys. Soalnya itu saat split push yang seperti terbaca oleh Homeboys. Mau gak mau mereka akan reset juga tapi Fnatic Onyx tadi mereka Sakit. Oke, tapi lihat di depan sana. Aduh dalam retribution akan coba mendapatkan tapi Moskownya datang. Fokus ke arah Imal dapat retribution dari seorang Calvin Winata. Berhasil mendapatkan 1 poin ke atas seorang Mal. Elsa Jagat gagal untuk mendapatkan Calvin Winata. Para pasukan dari tim Homeboys kali ini benar-benar diacak-acak. Distraction di 2 sisi. Split push. Kairi dapetin point kill. Moskownya datang dan Calvin Winata. The best bait yang ada di game kali ini. Nah ya itu bisa dibilang juga Spread of Destruction memang kena ya tadi ya. Kalau miss mungkin agak beda cerita kalau gak kena. Tapi Fnatic Onyx mereka akhirnya berhasil untuk mengamankan situasi yang tadinya mereka terlihat cukup tertekan. Karena mereka harus kehilangan 2 pemain sekaligus. Untungnya memang masih ada cewek tadi yang sempat nge-distract ya dengan 1 split push di bagian mid. Alright, kita akan menyaksikan para pasukan dari tim Homeboys. Mereka coba untuk menuju ke arah top lane. Untuk melakukan defensif. Udil mau gak mau harus memberikan Nightmare. Tapi di sisi sebaliknya, malah Suns yang memberikan mimpi buruk. Emang Phantom Death, blasting down for nothing. Nggak ada Modify yang bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan Kyrie masuk dan in and out dengan ada Shadow Kill. Membuat Imal berhasil melakukan 1 point kill, tapi nampaknya dengan adanya point kill yang tersebut tidak bisa mempertahankan game mereka. Fnatic Onyx memastikan Homeboys pulang di tempat asalnya. Fnatic take the game. Wow, lagi-lagi terjadi memang untuk